Mengingat betapa hebat pengaruh partai-partai politik dalam menentukan masa depan negeri ini, mulai dari pengangkatan pemimpin-pemimpin bangsa, juga kebijakan-kebijakan nasional yang bahkan tidak selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, ada satu hal yang cukup mengherankan jika kita mencoba mendalami isi konstitusi kita UUD 45. Sobat Revolista, percaya nggak kalau kita baca UUD 45 teks aslinya, tidak satu pun pasal yang berbicara soal parpol? Serius? Bener? Coba deh pelototin satu persatu pasal 1 sampai pasal 37. Ada nggak sih bicara soal parpol? Ternyata nggak ada loh dasarnya parpol tersebut di dalam UUD 45 teks asli. Meski kemudian di UUD 45 Amendement barulah muncul pasal soal keberadaan parpol sebagai syarat pengusungan capres dan peserta pileg di 2 pasal saja. Ya, 2 pasal saja. Dan di situ sama sekali tidak ada definisi parpol itu apa. Berbeda dengan NKRI, Presiden, DPR, kehakiman dan sebagainya. Tiba-tiba aja nongol di konstitusi seolah-olah sebagai calonnya capres. Kembali ke soal UUD 45 asli. Ternyata para pendiri Republik Indonesia tidak memasukkan unsur parpol ke dalam konstitusi asli kita. Barangkali pada saat itu pendiri merasa bahwa parpol itu nggak penting-penting amat dan bakalan jadi barang menyusahkan di masa depan. Makanya nggak dimasukkan ke dalam konstitusi. Lalu bagaimana sejarahnya parpol-parpol bisa muncul di negeri ini? Nah, di video ini kita akan sedikit membahas tentang fakta sejarah yang hampir tidak pernah diajarkan di bangku-bangku sekolah. Ya, lahirnya parpol-parpol di negeri ini terjadi pada hari ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Maklumat 3 November 1945 adalah keputusan presiden terkait perlunya keberadaan partai-partai politik sebagai instrumen penting dalam berdemokrasi. Beginilah bagian penting dari Maklumat 3 November 1945 tersebut. Maklumat 3 November 1945. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Jika memang Pandiri tidak pernah memasukkan konsep parpol ke dalam konstitusi, lantas siapa aktor intelektual di balik maklumat tersebut? Ya, dia adalah Sultan Syahrir, salah satu tokoh pergerakan nasional yang tidak terlibat di dalam penyusunan UUD 45 karena sikapnya yang menolak untuk berkolaborasi dengan Jepang. Sultan Syahrir adalah cendekiawan yang dibesarkan dengan latar belakang pendidikan ala barat dan pernah tinggal cukup lama di Belanda, sehingga tidak mengherankan bahwa konsepsi beliau tentang demokrasi ideal adalah mengacu pada konsep demokrasi ala barat dengan keberadaan multipartainya. Sejak lama Sultan Syahrir tidak sejalan dengan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang sering dicapnya sebagai kolaborator Jepang. Maka demikian, Syahrir memandang konsep NKRI sesuai UUD 45 ini mencerminkan model negara fasis ala Jepang. Maka ketika kondisi Republik sedang genting menghadapi kedatangan sekutu, Syahrir yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KNIP segera menyodorkan maklumat pembentukan parpol-parpol yang segera ditandatangani oleh Wapres Hatta, yang memang pada dasarnya juga menyetujui konsep demokrasi multipartai ala barat. Presiden Soekarno yang pada saat itu berada jauh dari ibu kota merasa berang dengan penandatanganan maklumat tersebut. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Hatta telah menyerobot saya. Begitulah sesal Presiden Soekarno ketika Wapres Hatta secara resmi menandatangani maklumat 3 November 1945 tersebut. Bung Karno sendiri pada saat itu menghendaki keberadaan satu partai saja sebagai partai pelopor. Sejak saat itulah partai-partai politik menjadi unsur wajib dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Maka muncullah partai-partai yang secara resmi terdaftar sebagai partai yang diakui negara, diantaranya PNI, Masyumi, PKI, dan lain sebagainya. Beberapa tahun kemudian ketika perseteruan di antara partai-partai memuncak di parlemen dan menjadikan situasi Republik kacau balau, justru Bung Hatta sendiri yang menyesali iklim demokrasi tersebut yang menurutnya sudah kebablasan menjadi ultraliberal, di mana Bung Hatta kemudian menyebutnya apa yang terjadi di parlemen sebagai politik dagang sapi. Di sini kami tidak sedang ingin mengajak Sobat Revolista untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah Bung Karno, Bung Hatta, atau Bung Syahrir. Meskipun demikian, idealisme yang berbeda dan dibesarkan di latar belakang pendidikan yang berbeda,
ketiganya sama-sama mencintai Indonesia dan menginginkan yang terbaik untuk Indonesia. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia ini, partai-partai politik sudah menjadi masalah tersendiri bagi negeri ini. Ideologi partai yang berbeda-beda tentu saja tidak mudah untuk dijadikan satu visi untuk membangun negeri. Ini terjadi di masa awal berdirinya Republik Indonesia, di mana bisa dikatakan bahwa partai-partai tersebut masih pure ingin memberikan sumbangsih terbaiknya untuk negeri walau dengan caranya masing-masing. Bandingkan dengan kondisi zaman now yang boleh dikatakan partai-partai politik semua punya kepentingan praktis, yaitu menguasai kursi parlemen sebanyak-banyaknya dan mendominasi pejabat-pejabat negara sebanyak-banyaknya yang pada ujung-ujungnya supaya menjadi yang paling banyak untuk bisa menikmati kekayaan yang dimiliki negara ini. Bener kan ya? Maka demikian sekelumit sejarah lahirnya partai-partai politik di Indonesia melalui peristiwa maklumat 3 November 1945 yang jelas bukan merupakan amanat dari konstitusi UUD 45. Artinya, keberadaan partai-partai politik sebagai unsur dari penyelenggaraan pesta demokrasi bukanlah berasal dari konsep awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 45 asli. Artinya, kami ingin menunjukkan bahwa keberadaan partai-partai politik bukanlah hal yang sakral yang harus dipertahankan sampai akhir zaman. Walaupun kita tahu bahwa keberadaan parpol-parpol semakin lama semakin menjelma menjadi monster penghisap kemanusiaan, walaupun mereka selalu mengatasnamakan rakyat yang pada faktanya justru sebagian besar rakyat Indonesia sudah kehilangan kepercayaan terhadap parpol. Maka jika sudah dipahami bahwa parpol bukanlah sesuatu yang sakral dan jika sudah dipahami bahwa parpol semakin tidak bisa menjawab perkembangan zaman, maka ada baiknya kita mencari sistem alternatif yang bisa menjadi solusi bagi carut-marut berbangsa dan bernegara ini. Kembali menjadi bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang memberikan sumbangsih pemikiran dengan gagasan Indonesia tanpa partai, di mana kelak di masa depan keberadaan partai-partai akan digantikan dengan lumbung-lumbung yang akan dijalankan sesuai falsafah sila 4 yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia tanpa partai? Nggak masuk akal lah. Lebih nggak masuk akal mana sih Indonesia tanpa partai dibandingkan masa tahanan yang sama antara maling ayam dan koruptor seperti di negeri plus 62 ini. Dan 1001 cerita tidak masuk akal terkait penegakan hukum, penyalahgunaan jabatan, dan perilaku absurd pejabat-pejabat kita. Jika Sobat Revolista masih penasaran bagaimana gagasan besar membangun Indonesia tanpa partai, bisa tonton kembali video KMBI episode 9, Bagaimana Jika Indonesia Tanpa Partai. Sebagai penutup video episode kali ini, mari kita dengarkan perkataan dari sang proklamator merespon keberadaan partai-partai politik di waktu itu dan coba temukan relevansinya dengan keadaan pada saat ini. Partai-partai politik tumbuh seperti rumput liar dengan akar yang dangkal dan pucuknya dibebani oleh keuntungan sendiri dan pengejaran suara. Pertentangan internal terjadi, kami menghadapi malapetaka, konflik yang tidak habis-habisnya, kekacauan yang mendirikan bulu Roma. Rakyat Indonesia yang sebelumnya memiliki satu tekad, sekarang terpecah belah. Mereka terkotak-kotak dalam golongan-golongan. Padahal aku telah mengucurkan keringat selama hidupku untuk memberantas penggolongan-penggolongan semacam itu.